Halo teman-teman, selamat datang di saluran kami. Hari ini, aku akan membahas suatu hal yang sangat penting dan relevan bagi kita semua, terutama para tenaga kerja di Indonesia. Aku akan membuka pintu menuju dunia perlindungan sosial yang bisa menjadi penjamin keselamatan dari masa depan kita. Mari kita bahas tentang BPJS Ketenagakerjaan. Kita semua tahu betapa berharganya para tenaga kerja dalam menggerakkan roda perekonomian. Mereka adalah tulang punggung bangsa. Namun, dalam perjalanan mereka menuju kesuksesan, terdapat resiko dan juga tantangan yang bisa datang kapan saja. Itulah mengapa ada BPJS Ketenagakerjaan. Mari kita pikirkan sejenak. Dalam setiap langkah karir kita tidak pernah tahu apa yang mungkin terjadi. Kecelakaan, cedera, masalah kesehatan bisa datang tiba-tiba. Inilah mengapa BPJS Ketenagakerjaan sangat penting. Saat para tenaga kerja menghadapi masalah yang tidak terduga, BPJS Ketenagakerjaan dapat hadir memberikan solusi. Manfaat ini dapat berupa perlindungan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Manfaat-manfaat ini dapat menjadi suatu solusi membantu para tenaga kerja pulih lebih cepat dari masalah sosial dan ekonominya, serta dapat kembali menggapai mimpinya. Mari kita merenung sejenak. Bayangkan dalam suatu momen yang tak terduga, terdapat tulang punggung, keluarga, atau seseorang yang Anda kenal mengalami suatu kejadian yang tragis. Sebuah kecelakaan yang menghantam tanpa aba-aba. Pikiran korban pun akan melayang jauh. Bagaimana tagihan rumah sakit? Bagaimana dengan biaya pengobatan dan perawatan yang akan dialami? Rasanya seperti beban yang tak terhingga dan dapat mengancam stabilitas keuangan dan kesejahteraan. Korban merasa gelisah melihat wajah khawatir para anggota keluarga yang mencoba untuk tegar. Kemudian tersadar di benaknya bahwa kesejahteraan para anggota keluarganya bergantung pada dirinya. Pada akhirnya, penting untuk menyadari langkah-langkah yang harus diambil sejak dini. Perlindungan seperti BPJS Ketenagakerjaan adalah langkah bijak yang dapat membantu meringankan beban di saat-saat penuh tantangan. Ketika kita berbicara tentang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, seringkali yang terlintas adalah pekerja di sektor formal. Namun, mari kita jangan lupakan para pekerja informal yang dengan gigih berjuang di pasar-pasar tradisional, jalan-jalan kota, dan tempat-tempat yang lain. Pekerja informal seperti pedagang kaki lima, tukang ojek, dan pekerja harian adalah tulang punggung ekonomi kita. Meskipun mereka bukan bekerja formal, mereka memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keseimbangan di dalam perekonomian. Namun pada kenyataannya, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di kalangan pekerja informal masih sangat rendah. Ini membawa kita kepada pertanyaan, mengapa isu ini penting dan relevan bagi kita semua? Ternyata, isu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang mungkin kita kira. Ini berkaitan erat dengan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Pertama-tama, mari kita renungkan tentang konsekuensi jangka panjang. Jika kepesertaan tetap rendah, para pekerja mungkin menghadapi resiko tanpa perlindungan ketika terjadi kecelakaan atau masalah kesehatan. Ini tidak hanya berdampak pada mereka secara individu, tetapi berdampak juga pada keluarganya. Ketika seorang pekerja menghadapi biaya perawatan yang tidak terduga, beban ini dapat merambat ke masalah finansial yang lebih besar. Ini bisa berarti kurangnya akses terhadap pendidikan, perumahan yang layak, dan peluang ekonomi yang lebih baik. Dengan para pekerja yang memiliki perlindungan, anak-anak mereka dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik dan lebih banyak peluang untuk mencapai potensi terbaik mereka. Teman-teman, mari kita renungkan bersama. Isu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bukanlah hanya isu individu, melainkan juga isu sosial dan ekonomi yang saling terkait. Ini tentang memberikan perlindungan, keadilan, kesejahteraan bagi mereka yang telah memberikan banyak kepada masyarakat. Pada kali ini, kita akan menjelajahi dunia pedagang dan mendengarkan perspektif unik mereka terkait isu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, lantas mengapa kita memilih pedagang sebagai narasumber utama dalam video ini? Karena pedagang bukan hanya penjual, mereka adalah jantung dari aktivitas ekonomi. Melibatkan mereka dalam wawancara adalah langkah penting untuk memahami isu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara lebih mendalam.
terutama dalam kategori bukan penerima upah. Pedagang seringkali beroperasi di sektor informal, di mana akses terhadap perlindungan sosial seringkali terbatas. Perspektif pedagang juga dapat mengungkapkan dampak sosial dan ekonomi terkait kepesertaan. Mereka mungkin menghadapi resiko yang lebih besar terhadap ketidakpastian ekonomi, kesehatan, dan masa depan mereka. Nama saya Bu Reni, umur 43 tahun. Kebetulan saya penjual jus. Ibu mendaftarkan diri sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan atau tidak? Belum. Belum. Sebelumnya sudah suami. Ya. Cuman untuk sekarang kayaknya belum dulu. Ya. Kira-kira alasannya kenapa? Kenapa? Karena ngerasa belum gimana ya? Kan mesti bayar juga kan ya. Nah, kebetulan ibu belum ada pegawai. Yang bantu ibu paling hanya anak ibu dulu. Nggak tahu ke depannya. Kalau udah ada cabang-cabang berikutnya, mungkin bisa dipikirkan buat keamanan juga kan ketenaga BPJS ya, ketenaga kerjaan. Cuman untuk sekarang kayaknya belum dulu. Karena ya mungkin mesti bayar juga kan. Halo, nama aku Josephine Elizabeth, umur 20 tahun. 20 tahun. Kakak tahu BPJS Ketenagakerjaan nggak ya? Untuk BPS Ketenagakerjaan sih aku belum tahu ya. Menurut kakak BPJS Ketenagakerjaan itu menarik gak sih buat kakak? Atau belum sama sekali tidak tahu? Untuk informasi aku benar-benar nggak tahu sih. Sama informasi tentang BPJS Ketenagakerjaan itu Iya, nggak tahu ya? kurang tahu Pak. Nama saya Budiman, umur 30 tahun. Bapak kerja sebagai? Ini sebagai yang jaga tenan ya. Oh, jaga tenan. Iya, jaga tenan. Sebelum Bapak tahu gak BPJS Ketenagakerjaan itu apa? Kurang tahu sih ya. Kurang tahu ya, Pak ya. Bapak berminat gak sih daftar BPJS Ketenagakerjaan? Berminat sih kalau misalkan perusahaannya udah gede sih bisa sih. Oh, gitu ya. Soalnya kan di sini terkendalanya gitu sih ya. Kendalanya apa ya, Pak? Karena mungkin perusahaannya kecil juga. Terus karyawannya pun kan cuman satu orang sih ya. Nama saya Yosaf Vendra. Umurnya ya 20-an lah. 20-an ya. Saya di sini usaha jualan kopi. Di Kopi Moru ya, OBC Futsal. Bagi anak-anak Unpar, boleh dicoba dulu. Murah kok. Sama di sini saya juga ngeles-ngelesin anak SMA, SMP. Ya, Abangnya tahu BPJS Ketenagakerjaan nggak? tahu. Nah, abangnya daftar gak? Daftar Sampai saat ini masih bayar premi? masih. Oh, alasan abang daftar itu kenapa ya, Bang? Ya wajib aja sih. Kalau selain kewajiban, kenapa abang mau daftar gitu? Kalau selain kewajiban dari kewajiban? Disuruh orang tua saya overthinking ya, jadi ya kasih ya. Abang pernah dapat manfaat gak sih, Bang, dari abang? Belum Ya, sampai saat ini belum dapat ya? belum BPJS Ketenagakerjaan kan? Oh ya belum Dapat ya? belum. Dalam hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan para pedagang yang berada di kantin OBC, Suara Pedagang memberi kita perspektif yang lebih dalam mengenai isu ini. Beberapa isu yang muncul adalah rendahnya kesadaran, ketidakpahaman akan adanya BPJS Ketenagakerjaan, serta tantangan ekonomi yang menghambat partisipasi. Selain itu, terdapat pedagang yang menyatakan bahwa merasa belum perlu untuk mendaftarkan dirinya untuk menjadi anggota BPJS. Rendahnya kesadaran akan BPJS Ketenagakerjaan dan manfaat yang ditawarkan adalah salah satu isu utama yang muncul dari hasil wawancara kami. Solusi yang mungkin dilakukan adalah dengan meningkatkan kampanye edukasi yang efektif. Pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan berbagai lembaga terkait perlu bekerja sama untuk menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami akan pentingnya perlindungan sosial
terkait BPJS Ketenagakerjaan. Penyuluhan di tempat-tempat keramaian seperti kantin atau pasar dapat membantu menyampaikan pesan langsung kepada para pedagang. Lalu ketidaktahuan akan pendaftaran dan akses yang sulit dapat menjadi hambatan bagi pedagang dalam mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan. Solusinya adalah dengan memberikan akses yang lebih mudah, serta pengenalan aplikasi JMO pada saat waktu penyuluhan akan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan dapat menjadi solusi untuk masalah ini. Selain itu, tantangan ekonomi juga merupakan masalah yang dapat menghambat partisipasi dalam program ini. Solusinya adalah dengan mengembangkan program yang berfokus pada peningkatan kemampuan pedagang. Ini dapat berupa pelatihan keterampilan atau program yang dapat mengembangkan usaha. Dengan memperkuat kapasitas ekonomi pedagang, mereka akan lebih cenderung memprioritaskan pelindungan sosial dan melihat manfaat jangka panjang dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Terakhir, seperti yang telah dilihat dari video wawancara, bahwa terdapat pedagang yang merasa belum perlu untuk mendaftarkan dirinya sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan. Solusinya adalah dengan cara mengubah persepsi ini melalui pendekatan berbasis komunikasi yang menekankan pentingnya melindungi diri dan keluarga. Kisah sukses dari pedagang lain yang telah merasakan manfaat perlindungan sosial yang ditampilkan pada saat penyuluhan BPJS Ketenagakerjaan juga mungkin dapat menjadi inspirasi bagi para pedagang lain. BPJS Ketenagakerjaan juga perlu terus berinovasi dalam memberikan layanan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi administrasi, meningkatkan kualitas layanan, dan menciptakan program-program layanan yang lebih sesuai untuk para pekerja informal. Sebelum kita mengakhiri perjalanan kita dalam membahas isu terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, mari kita berbicara tentang pentingnya peran kita dalam memahami dan mengatasi permasalahan ini. Karena isu kepesertaan BPJS adalah isu yang penting, tidak cukup pada memahami masalah, kita juga perlu bergerak untuk memahami solusinya. Teman-teman bisa berpartisipasi dengan berbagi informasi yang telah diperoleh kepada orang lain, atau bahkan memberikan dukungan yang nyata kepada para pedagang dan para pekerja lainnya yang memerlukan akses lebih baik terhadap perlindungan sosial. Teman-teman, mari kita bersama-sama bergerak maju. Dengan memahami, berkontribusi, dan berpartisipasi, kita dapat membangun sistem jaminan sosial yang lebih baik, lebih adil, dan lebih kuat lagi bagi masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menyimak video ini. Tetaplah peduli dan berkontribusi untuk perubahan positif. Maaf ya, Bu. Boleh dikenalkan kan nama? Nama aku Josephine Elizabeth. Kenalkan nama, umur. Saya Budiman. Kopi Moro ya OBC Futsal bagi anak-anak Unpar. Boleh dicoba dulu. Murah kok. Hitung. Oke, 3.